Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pada tahun 1995, sebuah kisah menggemparkan masyarakat di sebuah desa kecil di pinggiran Bandung. Kisah ini bermula dari seorang anak SMA bernama Bayu. Seorang pemuda ceria berusia 17 tahun yang gemar menjelajahi alam. Bersama 3 temannya, Dodi, Lina, dan Rina. Mereka sering mengunjungi tempat wisata alam di sekitar Bandung. Namun kunjungan mereka ke air terjun Serayu pada suatu akhir pekan berubah menjadi tragedi yang tidak pernah terlupakan. Hari itu Sabtu pagi. Cuaca cerah dan keempat remaja itu berangkat dengan semangat. Air terjun Serayu meskipun indah, dikenal memiliki aura mistis. Banyak cerita beredar tentang penampakan makhluk gaib di sana. Namun hal itu tak mengurangi antusiasme mereka. Dengan sepeda motor, mereka menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari rumah menuju lokasi. Dan sampainya di sana, suasana terasa berbeda. Udara di sekitar air terjun terasa lebih dingin dari biasanya. Dan ada keheningan yang tidak wajar. Hanya suara gemuruh air yang terdengar jelas. Namun tidak ada pengunjung lain di lokasi. Lina mulai merasa tidak nyaman dan berbisik kepada Rina. Kok kenapa sepi sekali ya? Padahal biasanya tempat ini ramai loh. Namun, Bayu yang paling bersemangat malah tertarik menjelajahi bagian tersembunyi di sekitar air terjun. Aku dengar ada gua kecil di belakang air terjun itu loh. Mau lihat nggak? Ajaknya. Dodi dan Rina menolak dengan alasan sudah lelah. Tetapi Rina memutuskan untuk menemani Bayu. Bayu dan Rina memanjat bebatuan licin menuju belakang air terjun. Saat tiba di sana, mereka menemukan sebuah gua kecil yang nyaris tertutup oleh tumbuhan merambat. Di depan gua terdapat batu besar berbentuk seperti kepala ular. Batu itu tampak seperti memandang mereka. Rina merasa bulu kuduknya meremang. Lalu ia berkata, "Kita nggak usah masuk deh, Bay. Aku kayaknya punya firasat buruk deh." Bayu mengabaikan peringatan itu. Cuma batu kok. Kita masuk sebentar aja, katanya. Ia menyibak tumbuhan yang menghalangi dan masuk ke dalam gua. Rina terpaksa mengikutinya, meski hatinya penuh keraguan. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Udara menjadi lebih pengap. Dan dinding gua terasa seperti berdenyut, seolah-olah gua itu hidup. Bayu melihat sesuatu di dalam. Ada sebuah benda bercahaya hijau. Ketika ia mendekat untuk mengambilnya, tiba-tiba terdengar suara desisan yang memekakkan telinga. Dari kegelapan muncul sosok perempuan berwajah cantik, tetapi dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular. Mata perempuan itu berkilat, memandang tajam ke arah mereka. "Berani sekali kalian masuk ke wilayahku." Suara perempuan itu bergema di dalam gua. Rina berteriak ketakutan dan berlari keluar. Tetapi Bayu terdiam.
seolah-olah terpaku oleh tatapan perempuan tersebut. Dan dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk lebih dalam ke dalam gua, dan suara Bayu menghilang. Rina kembali ke tempat Dodi dan Lina dengan wajah pucat, serta tubuh yang gemetar. Ia hanya bisa menangis sambil berkata, Bayu hilang. Dia diseret sesuatu. Dodi dan Lina langsung berlari ke belakang air terjun. Tetapi Bayu tidak ditemukan. Bahkan gua yang disebut Rina tidak tampak di sana. Mereka mulai panik dan memutuskan melapor kepada penduduk setempat. Penduduk desa segera membentuk tim pencarian. Tim SAR pun didatangkan ke lokasi untuk membantu. Tetapi Bayu tetap tidak ditemukan. Pencarian berlangsung selama 3 hari. Namun hasilnya nihil. Anehnya, banyak kejadian mistis terjadi selama proses pencarian. Di malam pertama pencarian, seorang anggota tim SAR bernama Pak Herman mengaku mendengar suara desisan di tengah malam. Ia merasa diikuti oleh sesuatu yang besar. Tapi ketika menoleh, tidak ada apa-apa. Beberapa warga yang ikut pun mencari melaporkan melihat bayangan hitam bergerak cepat di sekitar air terjun. Pada hari kedua, seorang penduduk desa bernama Pak Karto melihat sesosok anak laki-laki sedang berdiri di tepi air terjun saat pagi hari. Ia yakin itu adalah Bayu. Namun ketika ia memanggil, sosok tersebut melompat ke dalam air terjun dan menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Pak Karto mengaku badannya terasa lemas dan kepalanya pusing selama berjam-jam. Di hari ketiga, seorang dukun desa, Maia, dimintai bantuan. Ia mengatakan bahwa Bayu telah masuk ke alam lain, dunia yang dihuni oleh makhluk halus. Dia diambil oleh siluman ular, kata Maia. Dukun itu mencoba melakukan ritual untuk membuka tabir antara dunia manusia dan alam gaib. Tetapi ritual tersebut justru mengundang lebih banyak kejadian aneh. Ketika ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba tertiup dan suara tangisan terdengar dari arah air terjun. Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah mereka sedang diawasi oleh makhluk tak kasat mata. Maia akhirnya menyarankan agar pencarian dihentikan. Karena menurutnya, Bayu sudah menjadi milik dunia lain. Sedangkan Bayu sendiri dalam kondisi yang tidak mengerti, mendapati dirinya berada di tempat asing. Tempat itu menyerupai hutan, tetapi dengan warna-warna yang tidak wajar. Pohon-pohon berwarna merah darah, dan langit berwarna gelap meski tidak malam. Ia melihat sosok perempuan ular yang menyeretnya ke sana. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Bayu dengan ketakutan. Perempuan itu menjawab, kau adalah tamu istimewa. Aku telah lama menunggu manusia sepertimu untuk datang ke tempatku. Bayu mencoba melarikan diri. Tetapi setiap kali ia mencoba, ia kembali ke tempat yang sama. Di sana ia bertemu dengan banyak makhluk gaib. Beberapa tampak menyeramkan, sementara yang lain hanya mengawasinya dari kejauhan. Selama 3 hari di sana, Bayu merasa seperti berbulan-bulan.
Ia mengalami mimpi buruk yang tak berkesudahan dan mendengar bisikan-bisikan yang membuatnya semakin takut. Namun pada hari ketiga, Bayu mendengar suara yang familiar. Suara ibunya. Suara itu memanggil namanya, memintanya untuk kembali. Bayu membuka matanya di tempat yang asing. Udara terasa berat dan aroma bunga aneh bercampur bau tanah. Di sekelilingnya ada pohon-pohon raksasa berwarna merah tua dengan akar-akar yang bergerak seperti ular. Langit di atasnya tidak biru, melainkan gelap dengan semburat kehijauan. Dan bintang-bintang tampak lebih besar, menyala seperti mata-mata yang memandangnya tajam. Dia terbaring di atas sebuah tandu yang terbuat dari anyaman di daunan raksasa. Di depannya berdiri sosok perempuan ular yang menyeretnya ke tempat ini. Wajah perempuan itu masih memikat, tetapi tubuhnya kini sepenuhnya menyerupai ular besar dengan sisik yang berkilauan seperti batu permata. Kau telah datang ke duniamu. Yang baru ini manusia. Suara perempuan itu mendesis, penuh wibawa, sekaligus menyeramkan. Aku adalah Ratu Siluman Ular. Dan kau telah dipilih untuk menjadi pendampingku. Bayu mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ketakutan menyelimutinya, tetapi ia memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa aku? Apa yang kau inginkan dariku?" Karena kau adalah manusia yang sudah berani menembus wilayah terlarang. Kau telah melangkahi batas dunia ini. Sekarang kau telah menjadi milikku, jawab sang ratu dengan senyum dinginnya. Bayu berusaha melawan, tetapi kekuatan perempuan ular itu terlalu besar. Dalam sekejap, ia merasakan tubuhnya terangkat dan dibawa terbang melintasi hutan aneh menuju sebuah tempat yang menyerupai desa. Ketika mereka tiba, Bayu terkejut melihat sebuah desa yang mirip dengan desa manusia. Ada rumah-rumah yang terbuat dari kayu hitam dan batu aneh yang terpendar. Jalan-jalan desa itu dilapisi pasir emas. Dan di sepanjang jalan, makhluk-makhluk menyeramkan berlalu lalang. Ada sosok manusia setengah binatang, seperti laki-laki bertubuh manusia, tetapi berkepala kambing. Perempuan dengan tangan berbulu seperti kelelawar. Dan anak-anak kecil yang matanya bersinar merah. Desa itu tidak sepi. Suara gelak tawa, tangisan, dan bisikan misterius memenuhi udara. Tetapi semuanya terdengar tidak wajar. Bayu merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang hidup. Kau akan tinggal di sini bersamaku. Malam ini kita akan menikah, kata Ratu Ular dengan suara yang tegas, tanpa memberi Bayu kesempatan untuk menolak. Bayu dibawa ke sebuah rumah besar yang menyerupai istana, dengan dinding berhiaskan ular-ular emas yang tampak hidup. Di dalamnya, dia dipaksa duduk di sebuah ruangan gelap dengan lilin-lilin hijau yang menyala. Seorang pelayan, makhluk kecil berkepala besar dengan tangan yang terlalu panjang, mendekatinya dan memberinya pakaian aneh berwarna merah darah. Bayu mulai menyadari bahwa ia harus melarikan diri dari tempat ini. Namun semua pintu tampak dijaga oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dia
Ia lalu memejamkan mata, berdoa dalam hati, meskipun ia tidak yakin apakah doanya akan didengar di dunia ini. Ketika malam semakin larut, Bayu mendengar suara asing di dalam pikirannya. Suara itu lembut, penuh ketenangan, berbeda dari semua suara menyeramkan yang ia dengar sebelumnya. Wahai manusia, jangan takut. Aku adalah jin yang mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku datang untuk membantumu keluar dari tempat ini. Suara itu bergema di dalam benaknya. Bayu lalu kemudian membuka matanya dan melihat seorang pria berjubah putih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya bercahaya, tetapi matanya tampak penuh dengan kesungguhan. Siapa kau? Bisik Bayu dengan suara bergetar. Aku adalah Faris, seorang jin yang telah bersumpah untuk menolong manusia dari bahaya makhluk sesat seperti siluman ular ini. Namun untuk membawamu keluar, kau harus mempercayai dan mengikuti semua instruksiku, kata Faris. Bayu mengangguk cepat. Tolong aku tidak ingin tinggal di sini. Faris melangkah mendekat, tetapi tiba-tiba terdengar desisan keras dari luar. Ratu Ular mengetahui kehadiranku. Kita harus segera pergi. Faris mengangkat tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di lantai. Masuklah ke dalam lingkaran ini. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Bayu melangkah ke dalam lingkaran dengan ragu-ragu. Dan dalam sekejap, mereka berdua menghilang. Bayu dan Faris muncul di sebuah hutan yang lebih gelap dari sebelumnya. Namun mereka tidak sendirian. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk hitam dengan mata bersinar mulai bermunculan. Mereka adalah penjaga dunia ini. Mereka akan memburu kita, ujar Faris sambil memegang tongkat yang bersinar putih. Bayu merasa napasnya semakin berat, tetapi ia terus mengikuti Faris. Makhluk-makhluk itu mendekat dan salah satunya melompat ke arah Bayu. Sebelum makhluk itu sempat menyentuhnya, Faris mengayunkan tongkatnya, mengeluarkan cahaya terang yang membakar makhluk tersebut menjadi debu. Jangan berhenti Bayu, kita hampir sampai, seru Faris. Mereka akhirnya tiba di sebuah sungai besar dengan air berwarna biru terang. Ini adalah sungai pemisah. Jika kita berhasil menyeberang, kita akan keluar dari dunia ini, kata Faris. Namun sebelum mereka sempat melangkah, Ratu Ular muncul dari balik kabut. Tubuhnya kini jauh lebih besar dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Kau tidak akan membawa manusia itu pergi dariku, Faris, serunya dengan suara yang menggelegar. Bayu merasa tubuhnya membeku karena ketakutan. Tetapi Faris berdiri tegak. Kau telah melanggar batas, Ratu. Manusia ini bukan milikmu. Ratu Ular menyerang dengan desisan tajam. Tetapi Faris mengangkat tongkatnya dan menciptakan perisai yang memantulkan serangan itu. Bayu, lompatlah ke sungai. Cepat, teriak Faris. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Bayu melompat ke dalam sungai. Airnya terasa hangat dan tubuhnya terasa ringan. Perlahan penglihatannya mulai memudar dan suara-suara di sekelilingnya menghilang. Bayu terbangun di tepi air terjun. Tubuhnya basah kuyup tetapi utuh. Ia mendengar suara orang-orang memanggil namanya. Ketika ia mencoba bangkit,
ia melihat sekelompok penduduk desa dan tim SAR berlari ke arahnya. "Bayu, kamu di mana aja? Kami mencarimu selama 3 hari. Teriak salah satu dari mereka. Bayu tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, mengingat semua kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Meski ia telah kembali ke dunia manusia, ia merasa masih ada sesuatu yang mengawasinya. Di malam-malam berikutnya, Bayu sering bermimpi buruk tentang Ratu Ular yang memanggil namanya dari kejauhan. Namun, ia juga bermimpi tentang Faris yang tersenyum dan berkata, "Kau telah selamat, tetapi ingatlah untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan pernah kembali ke tempat itu." Hingga akhir hidupnya, Bayu tidak pernah kembali ke air terjun Serayu. Dan ia selalu memperingatkan orang-orang agar tidak mengganggu tempat-tempat yang dianggap keramat.